Ayo mengamati. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita. Oh iya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Sekarang ayo berlatih. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu. Akan tetapi, mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. Apa yang akan kamu lakukan? Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Kapan rencana tersebut dilakukan? Di mana akan dilakukannya? Mengapa tidak jadi dilakukan? Bagaimana solusinya? Susunlah hasil percakapan kalian di bawah ini. Perhatikan contoh berikut. Wah, sepertinya sore ini akan turun hujan ya. Iya benar, langitnya sudah mulai mendung. Padahal hari ini kita ada janji untuk bermain lompat tali di rumah Edo. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Iya benar, kita batalkan saja ya. Baiklah, kita ganti hari esok saja ya. Semoga cuacanya cerah. Kalian bisa membuat percakapan sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya ayo mengamati. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku. Buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Tari Ratu Jaro dari Aceh. Tari Tortor dari Sumatera Utara. Tari Piring dari Sumatera Barat. Tari Serimpi dari Yogyakarta. Tari Balen Dadas dari Kalimantan Tengah. Tari Reog dari Ponorogo. Tari Lenso dari Maluku. Tari Pendet dari Bali. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Ayo berlatih. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman. Dapat juga dengan orang tua teman yang pandai menari. Atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan.
Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Kalimat matematikanya adalah 1/4 ditambah 2/4. Masih ingat bukan syarat untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan? Ya, penyebutnya harus sama. Pada soal ini penyebutnya telah sama, yaitu 4. Maka kita bisa langsung saja menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap 4, tidak berubah. Maka 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi sawah yang telah dicangkul petani adalah 3/4 bagian. Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah? Kalimat matematikanya adalah 1/5 ditambah 3/5. Penyebutnya telah sama, yaitu 5. Maka bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Penyebutnya tidak berubah, yaitu 5. Maka 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Jadi jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah adalah 4/5 keranjang. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Kalimat matematikanya adalah 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Penyebutnya tetap 4. Maka 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 sama dengan 9/4. Jadi tepung yang ibu butuhkan adalah 9/4 kilogram. Edo memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Sementara Benny memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Berapakah panjang tali Edo dan Benny? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Kita hitung panjang tali Edo dan Benny. Panjang tali Edo 1/5 meter ditambah tali Benny 1/5 meter. Penyebutnya telah sama, yaitu 5. Kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Penyebutnya tidak berubah, yaitu 5. Maka 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Ini adalah panjang tali Edo dan Benny. Sekarang kita hitung panjang tali Lani dan Udin. Panjang tali Lani 3/5 meter ditambah panjang tali Udin 2/5 meter. Penyebutnya telah sama, yaitu 5. Kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5.
Penyebutnya tetap tidak berubah, yaitu 5. Jadi 3/5 ditambah 2/5 sama dengan 5/5. Jadi panjang tali Lani dan Udin adalah 5/5. Maka tali siapakah yang lebih panjang? Untuk membandingkan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya. Dan kebetulan penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Maka kita bandingkan saja pembilangnya. Pembilang tali Edo dan Beni adalah 2. Pembilang tali Lani dan Udin adalah 5. Manakah yang lebih besar? Ya, tentu saja tali Lani dan Udin. Jadi tali yang paling panjang adalah tali Lani dan Udin. Ibu memiliki 1/4 kg telur di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 1/4 kg telur. Pulang dari kantor, ayah membawakan 2/4 kg telur untuk ibu. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Kalimat matematikanya adalah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 2/4. Penyebutnya telah sama, yaitu 4. Kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Penyebutnya tidak berubah, yaitu 4. Maka 1/4 ditambah 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 4/4. Masih ingat kan? Jika pembilang dan penyebut memiliki angka yang sama, itu artinya 1. Jadi 4/4 sama dengan 1. Jadi jumlah telur ibu sekarang adalah 4/4 kg atau 1 kg. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udara hangat, cuaca berawan. Ayo semangat belajar pecahan. Bye-bye.